jurnalis. Kalau dalam bahasa profesi itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dan 11 Kode Etik Jurnalistik. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu ada 21 pasal yang di situ menjelaskan bagaimana tuntunan, sandaran, landasan hukum bagi insan pers dan wartawan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, itu kita harus sering-sering membuka kitab itu. Kemudian kitab kedua yaitu Al-Hadis. Nah, kalau kita Al-Hadisnya adalah 11 kode etik. Seringkali kita jarang, bahkan mungkin ada di antara kita ini yang tidak hafal, bahkan tidak tahu. Nah, itu kan prihatin. Bisa saja rekan-rekan ataupun yang mengaku-ngaku dia itu wartawan, bisa saja dia tidak mengetahui, bahkan tidak memahami dua kitab suci tersebut. Akhirnya apa? Melakukan kesalahan. Nah, untuk Bimtek kali ini saya akan mengupas fungsi pers itu di pasal 3 ayat 2 ya. Kalau pasal satunya fungsi pers itu adalah sebagai lembaga informasi, sebagai portal informasi, hiburan, kemudian sosial kontrol. Nah, di pasal kedua, di ayat kedua pasal 3 itu mencantumkan fungsi pers adalah sebagai lembaga ekonomi. Nah, kalau disetarakan dengan perkembangan saat ini, yaitu pers itu bisa bagian dari industri bisnis. Nah, kalau pers bagian daripada industri bisnis, berarti dia harus dikelola melalui tata cara bagaimana seorang usaha yang punya struktur bisnis, yaitu tadi dia berbadan hukum, PT, ya kan? Kemudian dia punya kepengurusan dari mulai pimpinan sampai level bawah. Kemudian dia punya sekretariat atau kantor, dia punya karyawan dan seterusnya. Dan dia melakukan fungsi-fungsi kesejahteraan bagi karyawan ataupun wartawannya. Nah, fungsi ketiga ini sering dilupakan oleh para pelaku media. Memang bukan kewajiban seorang wartawan saat berbicara bisnis media. Karena apa? Tugasnya bukan ke arah bisnis. Tapi sekali lagi saya tegaskan, bisnis media ini adalah darahnya untuk kelangsungan kontinuitas sebuah perusahaan media. Bagaimana perusahaan media itu akan maju kalau tidak aspek bisnisnya tidak berkembang? Nah, aspek bisnis ini yang seringkali tidak dikembangkan oleh yang pelaku-pelaku media yang mungkin masih mulai berdiri ataupun baru berdiri, ataupun media-media kecil yang memang kalau merujuk kepada regulasi Dewan Pers itu belum menjadi sebuah potret perusahaan media yang sesuai standar. Nah, termasuk juga orang-orang yang bekerja di dalamnya, yaitu wartawannya, ya kan? Walaupun di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 tidak mewajibkan secara tegas bahwa media itu harus terdaftar di Dewan Pers. Salah satu tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Nah, itu yang kedua, juga tidak mewajibkan secara tegas di Undang-Undang 40 itu bahwa semua wartawan harus terdaftar juga di Dewan Pers. Tapi karena Dewan Pers diperintahkan berdasarkan undang-undang sebagai regulasi, sebagai lembaga independen yang melakukan fungsi pembinaan dan pengembangan kehidupan pers di Indonesia, membuat aturan dan regulasi. Salah satunya bagi wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW.
Walaupun itu tidak tegas disampaikan di undang-undang, tapi dari esensinya yang sejati itu baik. Karena apa? Untuk melahirkan rekan-rekan jurnalis atau wartawan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Jadi teman-teman wartawan yang punya kompetensi itu dianjurkan untuk mengikuti UKW. Nah, UKW sendiri itu sudah didelegasikan ke beberapa organisasi pers yang ada. Ada beberapa organisasi pers yang diberikan amanah oleh Dewan Pers untuk menyelenggarakan UKW. Lalu bagaimana nih dengan rekan-rekan yang ada di sini? Kalau melihat potret masa kini, saat ini di seluruh Indonesia, ya, pekerja-pekerja yang menggeluti di bidang ini, di bidang profesi ini, mungkin sangat ratusan ribu, banyak. Dan ini adalah rakyat Indonesia, warga Indonesia yang hidup dan bergantung dari tanda kutip pekerjaan profesi yang saat ini dilakukan. Walaupun mungkin dari hari ke hari kita berharap rekan-rekan yang ada di SIMPE ini selalu melakukan upgrade skill. Karena apa? Persoalan bangsa ini ada dua. Satu, persoalan skill. Kedua adalah persoalan integritas. Kalau dua-dua ini ada pada setiap diri kita,